kegiatan tabula pot. Untuk kegiatan tabula pot, kita bisa memakai dua jenis bibit yang akan digunakan, yaitu yang bibit yang didapatkan secara generatif atau bibit yang didapatkan secara vegetatif. Untuk kegiatan tabula pot itu sendiri, sebaiknya bibit yang digunakan adalah bibit yang didapatkan dari perbanyakan vegetatif dibanding dari yang perbanyakan generatif. Pertimbangannya yaitu bibit yang didapatkan secara vegetatif sifatnya itu cenderung sama dengan induknya. Artinya kita bisa melihat apakah induknya itu bagus atau sehat atau perakarannya kuat dan yang lain-lain. Itu bisa dilihat dari induknya. Oleh karena itu, pemilihan secara vegetatif lebih bagus karena lebih jelas dan tepat untuk kedepannya. Yang kedua yaitu proses pembungaan dan pembuahan pada bibit yang didapatkan dari vegetatif lebih cepat berbuah dibanding dengan yang didapatkan dari generatif. Yang ketiga yaitu ukuran tanaman untuk bibit dari vegetatif ini sendiri cenderung lebih kecil sehingga lebih sesuai dengan kegiatan tabula pot yang memerlukan lahan yang tidak terlalu luas atau sempit. Nah, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana sih ciri-ciri bibit, khususnya bibit vegetatif ini yang baik untuk kegiatan tabula pot. Nah, ini merupakan contoh dari bibit yang akan digunakan untuk kegiatan tabula pot. Di sini saya memakai contoh bibit pohon kelengkeng yang berusia sekitar 5 bulanan dan didapatkan dari proses stek atau pembenyakan vegetatif menggunakan teknik stek. Nah, ciri-ciri yang bibit yang baik untuk tabula pot yang pertama yaitu bibit memiliki kesehatan yang baik. Sebelum mulai menanam, pastikan kita bahwa bibit yang akan ditanam dalam keadaan sehat, dalam artian tidak sedang dihinggapi oleh hama tanaman. Kita bisa mengeceknya dari melihat daunnya dan batangnya ataupun perakarannya. Apakah daunnya itu berlubang-lubang, memiliki kutil buah, kutu busuk ataupun yang lain-lainnya. Setelah menanam pun kita harus menjaga kesehatan bibit dari hama dengan melakukan penyemprotan insektisida secara berkala dalam periode seminggu sekali. Lalu yang kedua yaitu bibit berasal dari tanaman induk yang sudah cukup umur. Seperti yang saya katakan tadi, di sini merupakan contoh bibit yang didapatkan pada umur 5 bulanan. Nah, ini merupakan umur yang sudah baik untuk digunakan pada kegiatan tabula pot. Sudah cukup umur, tidak terlalu muda ataupun tidak terlalu tua. Nah, yang selanjutnya yaitu bibit memiliki sistem perakaran yang kuat. Kita tahu sendiri tanaman yang didapatkan dari perbanyakan vegetatif tidak memiliki sistem perakaran yang terlalu kuat. Akan tetapi di sini kita bisa melihat dari perakaran sementara dari bibit ini apakah sudah banyak atau belum, dan perakarnya bisa lihat apakah dalam kondisi yang baik, tidak busuk ataupun tidak memiliki kutil akar dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan ciri dari perakaran yang bagus dan kuat untuk digunakan sebagai bibit tanaman tabula pot. Yang selanjutnya yaitu bibit dalam kondisi morfologi yang baik. Artinya bibit tanaman memiliki daun yang berwarna hijau cerah atau bagian pucuknya berwarna hijau kemerahan. Bisa dilihat pucuk bibit ini dalam keadaan yang baik yaitu berwarna coklat kemerahan dan daun-daun yang lainnya yang melingkupinya yaitu dalam keadaan segar dan berwarna hijau cerah. Selain itu, akarnya memiliki akar serabut yang banyak, tidak berbau busuk dan tidak basah ataupun berjamur. Bisa dilihat di sini merupakan contoh perakaran bibit yang baik di mana bibitnya cukup banyak, tidak berjamur, tidak busuk dan juga dipastikan cukup kuat untuk digunakan dalam proses tabula pot. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu bibitnya cukup umur. Usia yang ideal untuk dijadikan tanaman bibit tabula pot adalah sekitar 4-6 bulan sejak bibit turun dari induknya. Itu merupakan